Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materinya mengenai hukum dasar dan perhitungan kimia. Kita masuk ke dalam bagian kadar zat kimia. Secara umum kita kalau diminta untuk menghitung kadar zat, itu rumus umumnya kan sebagaimana dituliskan di dalam buku. Jadi kadar itu sama saja dengan jumlah AR zat, air atom ya, dibagi dengan MR senyawa dikalikan dengan 100%. Nah, hanya ini rumusan mengenai kadar atom atau kadar zat. Itu nanti tergantung atomnya apa di dalam senyawa apa. Jadi atom ini merupakan bagian dari senyawa. Gitu ya. Ini teori dasarnya. Sebagai latihannya di situ diberikan beberapa di soal uji pemahaman ya. Nomor 1 kita bahas satu persatu. Kadar nitrogen dalam pupuk urea dengan rumus CONH2 2 kali sebesar. Nah, langkah pertama kita harus mencari nilai MR ureanya. Jadi MR urea kita hitung. MR urea sama dengan 1 kali AR C ditambah 1 kali AR O ditambah 2 kali ARN ditambah 4 kali ARH. Seperti ini. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Untuk 1 kali ARC adalah 12, berarti 12 ya. Ditambah dengan 1 kali ARO itu 16 kali 1, 16. Ditambah dengan 2 kali ARN, N-nya itu 14 kali 2 adalah 28. Ditambah dengan 4 kali ARH 1 kali 4 sama dengan 4. Jika kita jumlahkan adalah 60. Iya kan? Nah, maka kita bisa menghitung kadar nitrogen, kadar N atau N itu kan nitrogen ya, sama dengan ARN dibagi dengan MR CO NH2 kali NH2 2 kali dikalikan 100%. Seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa hitung karena ARN-nya kan cuma 1 ini 2 ya di sini. Jadi 2 dikali dengan 14, 2 kali 14 dibagi 60 kali 100%. Nolnya kita bisa coret di sini, berarti ini tinggal 10 ya. 2 coret dengan ini 3, berarti 140 dibagi 3. Itu akan memperoleh hasil 46. Saya tulis di sini ya, 140 per 3 sama dengan 46%. 46,6 lebih tepatnya. Jawabannya yang B. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 2. Nomor 2, zat penyedap masakan atau MSG merupakan senyawa yang mengandung nitrogen dengan kadar 9% berat. Jika massa molar MSG sama dengan 155 gram per mol, jumlah atom nitrogen dalam setiap molekul MSG adalah, nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa massa molar ya, massa molar itu sama dengan MR-nya. Sama dengan 155 gram per mol. Nah, kok bisa dapat seperti ini? Karena kan rumusan mol adalah gram per mr ya. Sedangkan mr berarti kan sama saja gram per mol. Nah, ini kan sama berarti. Gram per mol satuannya kan sama dengan mr. Berarti mr-nya adalah 155. Sedemikian hingga kita bisa menuliskannya untuk kadar ya, sesuai yang tadi. Kadar sama dengan N kali ARN. N itu maksudnya N kecil ini adalah jumlah nitrogennya di dalam MSG ya. Kemudian MR MSG dikali 100%.
kadarnya adalah 9% berat, berarti 9% ya, sama dengan N dikalikan dengan 14 dibagi dengan MSG nya kan sudah diketahui 155. Jadi saya tulis 155 dikalikan dengan 100%. Persennya bisa hilang, berarti kita bisa peroleh N sama dengan kita kali silang ya ini ya. 155 dikalikan 9 dibagi 14 kali 100 adalah 1400. Sama dengan itu nilainya adalah sekitar 0,99 berapa gitu. 0,99 kita bisa mendekati nilai 1. Jadi jawabannya adalah yang A, yang 1. Oke, selanjutnya nomor 3, unsur Fe dapat membentuk oksida yang mengandung oksigen 28% massa oksigen. Jika massa atom relatif Fe sama dengan 56 dan oksigen sama dengan 16, rumus empiris oksida tersebut adalah, oke, kita bisa kerjakan ya. Nomor 3, yang pertama, oksidanya adalah Fe dan O, oksida besi ya. Fe banding oksigen. Jadi karena massa oksigennya itu 28% ya, 28%, otomatis nanti massa Fe-nya adalah 100 dikurangi 28%. Ya, berarti di sini adalah 72% banding 28%. Nah, setelah kita menemukan untuk masing-masing perbandingan prosentase beratnya, lalu kita bagi dengan masing-masing AR-nya atau massa atom relatifnya. Kita bagi dengan Fe adalah 56, sedangkan oksigen adalah 16. Nah, di sini akan menghasilkan nilai adalah 1,28 dibandingkan dengan 1,75. Nah, ini kalau kita bagi dengan nilai sekitar 0,6 ya. Saya bagi dengan 0,6, ini juga 0,6. Itu kan nilainya akan mendekati 2:3. Jadi rumus empiris dari oksida besi tersebut adalah Fe2O3. Nah, ini rumus empiris oksida besi tersebut. Ada ya di situ. Jawabannya Fe2O3 yang D. Ini dibagi dengan 0,6, sekitar 0,6. Jadi kalau 1,2 dibagi 0,6 itu kan mendekati 2, lebih sedikit. Sedangkan 1,75 itu misalkan saya bulatkan jadi 1,8 dibagi dengan 0,6 itu kan mendekati 3. Jadi tidak harus pas ya nilainya. Kalau misalkan mendekati itu karena bisa dianggap benar. Karena apa? Itu kan semuanya ada mekanisme pembulatan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau membandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain itu kan mungkin masih kejauhan. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor yang keempat. Di dalam 15,2 gram senyawa oksida kromium terdapat 10,4 gram kromium. Jika ArCr sama dengan 52 dan oksigen sama dengan 16, rumus empiris oksida kromium tersebut adalah, kita bisa hitung sama seperti yang di atas ya, Cr dibandingkan dengan O, kromiumnya adalah 10,4, sedangkan oksigennya itu tentu adalah 15,2 dikurangi 10,4. Sama saja 10,4 dibandingkan dengan 4,8. Ya. Dibandingkan dengan 4,8. Lalu kita bagi dengan AR-nya. AR kromium adalah 52, sedangkan AR oksigen adalah 16. Akan menghasilkan nilai yaitu 0,2 dan 0,3 banding 0,3. Nah, ini kan sama saja dengan 2:3. Sedemikian hingga rumus empiris molekul tersebut atau oksida kromium tersebut adalah Cr2O3.
O3. Cr2O3. D lagi. Ya. Oke, selanjutnya nomor yang kelima. Jika diketahui hemoglobin Mr68.000 mengandung 0,33% massa besi, maka jumlah atom Fe atau besi ya, Fe itu ferrum, besi dengan Ar56 dalam molekul hemoglobin adalah, nah ini mudah saja, kita diminta untuk mencari jumlah Fe atau jumlah besinya ya. Jadi kadar, pakai rumus kadar saja, sama dengan N kali Ar Fe dibagi dengan Mr hemoglobin dikalikan dengan 100%. Seperti ini. Nah, kadarnya di situ sudah disebutkan dengan jelas adalah 0,33% sama dengan N kali 56 ya. N kali 56 karena Ar Fe-nya, kemudian dibagi dengan Mr hemoglobinnya adalah 68.000 dikalikan dengan 100%. Persennya bisa kita hilangkan dan 100-nya bisa kita coret dengan ini. Nah, maka kita bisa memperoleh N sama dengan 680 dikali 0,33 dibagi dengan 56 menghasilkan 4,007, atau kita bisa bulatkan adalah 4. Seperti itu. Ada ya di sini yang B. Oke, kita lanjut untuk nilai soal yang uraian ya. Di sini suatu senyawa mengandung 23,3 unsur kobalt, kemudian 25,3 unsur molybdenum. Ini MO itu molybdenum. Jadi kenalan dulu ya, minimal bisa mengerjakan itu harus tahu itu namanya. Jadi CO itu kobalt, kemudian MO itu ada molybdenum. Silakan dikoreksi nanti kalau misalkan Pak Jul ini nulisnya salah ya. Kalau Cl kan jelas klorida kalau bahasa Indonesianya. Nah, diminta untuk menuliskan rumus senyawa tersebut. Nah, itu sama persis, kita tulis saja perbandingan antara prosentase beratnya. Jadi kobalt dibanding molybdenum dibanding dengan Cl ya, itu akan sama dengan, sesuai dengan prosentasenya di sini ya. Prosentasenya adalah 23,3 dibanding dengan 25,3. Saya tulis persen, sebenarnya pakai persen ini nggak ngefek ya. Persennya bisa diabaikan, 51,4. Nah, kemudian kita bagi dengan masing-masing AR-nya. Jadi kalau AR kobalt itu sama saja dengan 59. Kemudian AR molybdenum itu 96. Kemudian kalau AR Cl itu 35,5. Nah, itu tinggal kita masukkan ke dalam rumusan, tinggal dibagi ya, di sini dibagi 59, ini dibagi dengan 96, ini dibagi dengan 35,5. Akan menghasilkan nilai ya 0,39 dibagi dengan 0,26 dibagi dengan 1,44. Nah, ini enggak bulat. Bagaimana caranya biar ini menjadi sebuah perbandingan bilangan bulat? Ya, ini kan udah kelihatan ini skemanya 0,39, 0,26 itu masing-masing bisa dibagi dengan 0,13 ya. Saya bagi dengan kali aja deh, kali 1/0,13. Nah, ini kan dapat berapa? 3, ini 2, ini 11. Jadi hasilnya adalah 3:2:11. Jadi rumusan empirisnya adalah kobalt 3
CO3, MO2, dan Cl11. Nah, ini adalah rumusan empirisnya. Pak Jul coba browsing di beberapa literatur buku ya, jurnal itu senyawa ini ada, tapi cuman tidak disebutkan namanya apa gitu. Jadi perbandingan rumus empiris seperti ini itu ada, cuman namanya itu tidak disebutkan. Kemarin Pak Jul sempat lihat di salah satu jurnal ya, dari researchgate.net kalau nggak salah. Jadi researchgate.net itu merupakan kumpulan dari jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terverifikasi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah persenyawaan atau menentukan sebuah rumus empiris senyawa, itu paling nggak kita juga mencocokkan apakah senyawa tersebut ada di alam atau tidak. Jadi bukan sembarang kita sebatas membuat senyawa, ya. Jadi semua soal kimia itu senyawanya itu mesti ada bukti atau ada sampel contohnya di alam semesta itu mestinya ada. Jadi bukan ngarang sebatas ngarang milih milih atom terus dijodohkan terus dibagi, oh rumus empirisnya seperti itu enggak seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini bagus ini soalnya. Jadi Pak Jul mengatakan bagus soalnya karena apa? Suatu senyawa mengandung natrium 9,20% dan belerang 12,8% dan oksigen 9,6%. Nah, ini kalau kita total ini tidak ada 100%. Ya. Padahal umumnya kalau kita diminta untuk mencari rumus empiris itu kan pasti jumlah-jumlahnya adalah 100%. Nah, ini soal bagus ini. Nah, kenapa bagus? Karena kan kita pasti berpikir kira-kira sisanya yang menyebabkan jadi 100% itu apa? Kok tidak dicantumkan di dalam soal ini gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngikuti arus saja, dalam artian ngikuti sebagaimana cara kita mencari rumus empiris senyawa. Kita tidak perlu menghiraukan walaupun jumlah keseluruhan atom ini tidak 100%. Itu enggak usah, kita nggak perlu memikirkan itu. Kita cukup fokus ke sini ya, ke massa prosentase natrium, belerang maupun oksigen. Kita cukup menghitung ini aja, kita tidak perlu menghiraukan penyebab yang akan menjadi 100%-nya. Nanti setelah kita tahu senyawanya, kita nanti bisa memperkirakan, oh sisa massa yang menyebabkan jadi massa senyawa tersebut 100% itu apa, itu nanti kelihatan. Gitu ya. Kita coba selesaikan. Yang pertama di situ ada natrium dibanding dengan belerang S, kemudian ada oksigen. Nah, di situ kita bisa tuliskan bahwa natrium adalah 9,20 dibagi dengan 12,8% dibagi dengan oksigen 9, kok tak tulis lagi toh? 9,6%. Nah, kemudian saya bagi dengan AR-nya masing-masing ya. ARNA adalah 23, kemudian ARS adalah 32, kemudian ARO adalah 16, akan menghasilkan nilai 0,4 banding 0,4 dan 0,6. Saya bagi dengan 0,3 atau kali 1 per 0,2. Sorry, bukan 0,3 ya, 0,2. Otomatis kan ini dapat 2. Ini 2, ini 3. Berarti perbandingan senyawanya adalah 2 banding 2 banding 3. Nah, kita sudah dapat. Jadi rumusannya adalah Na2S2O3. Seperti itu. Nah, ini namanya apa? Ini namanya sodium tiosulfat. Sodium tiosulfat atau natrium tiosulfat. Nah, biasanya di alam itu tersedia sebagai
pentahidrat. Jadi biasanya di alam itu tersedia sebagai pentahidrat. Atau dengan rumusannya kalau pentahidrat ya berarti ada penta itu 5, hidratnya itu ada 5. Kita bisa tulis Na2S2O3 5H2O. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa di dalam sebuah soal ini jumlah prosentase masanya tidak 100%. Nah, yang menyebabkan 100% itu apa? Pentahidratnya ini. Atau ini dinamakan sebagai kristal ya. Jadi senyawa ini kalau kita katakan ini sebagai senyawa kristal natrium tiosulfat. Tapi kalau kristal natrium tiosulfat ini saya bakar ya, otomatis kan airnya hilang, airnya menguap. Nanti tinggallah natrium tiosulfatnya. Seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan ini tadi ya, berapa ini tadi? 9,2 ditambah 12,8 ditambah 9,6. Jadi misalkan saya jumlah ya, 9,2, 12,8 dan 9,6 saya jumlahkan itu dapatnya 6. Ini nyimpen 1, 8, 21 berarti 3. Nah 31,6%. Otomatis sisanya adalah 100 dikurangi 31,6 dikurangi ya. Berarti 99, 10, ini 4, 97, ini 6. Nah, jadi 67,4 itu bentuknya adalah kristal. Ya. Jadi sisanya kalau ini dijumlah di 9,2, 12,8 dan 9,6 dijumlah itu kan 31,6%. Itu kan tidak menunjukkan 100% keseluruhan prosentase massa. Nah, sisanya yang berasal yang dalam bentuk 67,4 selisih dari 100 dikurangi 31,6% ya, itu merupakan kristalnya atau wujud kristal yang dinamakan dengan pentahidratnya ini. Kristal. Nah, itu alasannya Pak Jul mengatakan bahwa soal ini bagus. Kenapa? Kalau misalkan anak belum paham itu kan pasti wah ini sisanya unsur apa? Kan mestinya bisa berpikir sampai situ. Kan seperti itu. Karena yang namanya rumus empiris senyawa itu kan harus ditulis lengkap untuk keseluruhan massa 100%-nya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya harap paham untuk penjelasan yang soal yang nomor 2 ini. Oke, selanjutnya nomor 3. Ini mudah sekali ya. Di situ ada hidrokarbon CXHY. CXHY dengan volume 10. Kemudian dibakar sempurna. Kalau dibakar sempurna itu dengan O2. O2 yang diperlukan adalah 20 cm3. Kemudian akan menghasilkan 10 CO2 juga. Dan ditambah H2O atau air. Nah, karena konsep ini itu sama persis dengan konsep penyetaraan reaksi ya. Jadi perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan volumenya. Nah, sekarang kita identifikasi satu persatu untuk mencari nilai X-nya terlebih dahulu karena di sini kan tersedia. Nah, di sini C-nya 10. Nah, kemudian di sini ada 10X. Karena 10 dikali X itu kan 10X. Berarti samakan saja C-nya. Sebelah kiri berarti 10X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kita sudah temukan bahwa nilai X-nya adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal samakan untuk O-nya. O-nya adalah 20 dikalikan 2. Itu hasilnya adalah 40. Kemudian di sini 10 kali 2 adalah 20 ya. Saya tuliskan O-nya. 10 kali 2, 20. Nah,
Karena di sini 40 ya, sebelah kiri 40, di kanan baru ada 20, tentunya kan di sini harus 20 agar sama. Jadi oksigen kiri dengan oksigen yang kanan itu mestinya harus sama. Seperti itu. Jadi kalau di sini oksigennya harus 20, maka di sini saya tuliskan 20. Gitu ya. Kan 20 H2O. Sekarang kita tinggal samakan untuk H-nya. Yang sebelah kiri dulu H-nya ya. Berarti 10 Y. Yang sebelah kanan 20 dikalikan 2, 40. Berarti tinggal kita samakan saja. Berarti 10 Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi rumus hidrokarbonnya adalah CXHY sama dengan CH4. Nah, ini sudah selesai. Hidrokarbon CH4 adalah senyawa metana. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk mengenai materi kadar zat. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.